Hidup tidak pernah mengejar sesuatu di bumi ini. Dan kita selalu siap untuk ridho terhadap berapapun yang Allah berikan kepada kita. Hidup seperti ini adalah hidup penuh kenikmatan. Kita diwajibkan oleh Allah untuk mencari nafkah yang halal. Kita lakukan. Dan jiwa kita sudah siap. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, siap. Tergantung Allah. Apakah Allah akan lapangkan sehingga kemudian dia banyak di tangan kita, ataukah kemudian dia sempitkan kemudian menjadi sedikit di tangan kita? Jiwa kita siap untuk menerimanya. Ini senikmat-nikmat hidup. Dunia tidak punya, dia di hatinya dunia tidak ada target. Kenapa? Karena targetnya hanya akhirat. Dunia dia kerdilkan agar akhirat dia besarkan. Karena syaitan akan membalikkan. Ketika dunia dibesarkan, otomatis yang akan menjadi korban adalah akhirat. Akhirat akan dikerdilkan. Karena kalau ada yang dibesarkan, ada yang dikorbankan, sehingga menjadi kerdil dan kecil. Hati-hati jangan sampai membesarkan dunia karena korbannya adalah mengkerdilkan akhirat. Namun kerdilkanlah dunia untuk mencapai jiwa yang selalu mengagungkan, membesarkan, memuliakan akhirat. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Dan ini bukan pekerjaan ringan. Ngomongnya mudah, gampang memang, tapi aplikasinya bukan hal yang gampang dan mudah. Hari ini kita berhasil, seminggu ini kita berhasil, sebulan ini kita berhasil, belum tentu di bulan yang akan datang. Di tahun ini kita berhasil, belum tentu di tahun yang akan datang. Namun kita wajib berusaha dan berupaya dan selalu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tidak menjadikan mata kita ini membesar-besarkan dunia. Karena itu akan berakibat mengkerdilkan akhirat. Dan kalau membesarkan dunia telah hadir di hati kita, maka akan lahir kecintaan terhadap dunia dan mulai melupakan akhirat. Jangan jauh-jauh. Orang yang sholat sulit khusyuk, kenapa? Pikirannya ke dunia. Selalu hadir dalam pikirannya urusan ini, urusan itu, urusan ini, urusan itu, urusan ini, urusan itu, yang kemudian semuanya notabene-nya adalah urusan dunia. Entah urusan di rumah, entah urusan di kantor, entah urusan di lapangan, entah urusan di pasar, entah urusan hitung-hitungan angka, atau yang lainnya. Dan itu yang telah membuat hati manusia kemudian ditarik oleh iblis dan bala tentaranya daripada bisa sholat khusyuk untuk mendapatkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Berbeda dengan hati yang selalu mencintai akhirat. Ketika sudah masuk sholat, hatinya untuk akhirat. Sulit bagi syaitan untuk menggodanya, mengingat dunia, karena dunia di hatinya sudah sangat kerdil, sudah sangat kecil. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, usi nafsi
wa ikhwani wa akhawati, saya memberikan wasiat kepada diri sendiri, kepada saudaraku kaum muslimin, saudariku kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, dan para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kerdilkan dunia ini di hati kita. Dan soal di tangan kita, biarkan Allah yang ngatur. Apakah di tangan kita jadi kerdil dan besar, biarkan Allah yang mengatur. Karena Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang akan membentangkan, melapangkan rezeki untuk orang-orang yang Allah inginkan, dan Allah juga yang akan menyempitkan rezeki untuk orang-orang yang Allah inginkan. Biarkan Allah yang mengatur. Tapi semuanya, baik ini adalah ataulah itu, di lapangan atau di lapangan di tangan atau dikerdilkan di tangan, hati harus sepakat untuk mengkerdilkan dunia. Dan itu dia qanaah, kata para ulama, dan itu dia zuhud, kata para ulama, di mana hati kita sudah tidak lagi untuk dunia. Dan sehebat-hebat suri tauladan adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala kita pelajari biografinya, salawatu rabbi wa salamu alaihi, betul-betul beliau itu hidupnya tidak untuk dunia sedikit pun. Dunia sudah beliau, seolah-olah beliau campakkan dari hatinya. Dan kita tidak akan sanggup mengikuti pola Nabi kita tercinta sehebat itu. Rasul kalau ingin memperbanyak harta simpanannya, luar biasa. Rasul kalau ingin menumpuk kekayaan di rumahnya, luar biasa. Tapi beliau tidak lakukan. Setiap datang harta dibagikan, setiap datang harta dibagikan, setiap datang harta dibagikan. Tak ada yang disimpan-simpan, kata Aisyah. Tak ada permintaan para sahabat kepada Nabi soal harta yang ditolak oleh Nabi, kecuali memang sudah tidak ada apa-apa di rumah untuk diberikan. Kalau sudah tidak ada, berarti memang tak ada apa-apa di rumah untuk bisa dibagikan. Siapa yang bisa melakukan itu? Sehebat apapun kita mendidik hati kita, mendidik jiwa kita, rasanya sampai akhir hayat tak sampai kita kepada apa yang telah sampai kepadanya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling tidak yang ingin kita inginkan adalah kerdilkan dunia itu, sehingga dia tidak memacu kita, memicu kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, untuk mengambil sesuatu yang kita tahu tidak halal untuk kita ambil, untuk tidak memberi sesuatu padahal kita tahu itu tidak halal untuk kita berikan, untuk kita tidak ambil hak yang bukan haknya kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya tidak membesar-besarkan dunia. Dan dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sementara. Semua kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Semua manusia tahu dunia ini hanya sementara, takkan selamanya. Kafir tidak kafir, muslim tidak muslim, sama tahu bahwa dia tidak akan hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Dia hanya hidup untuk sementara saja, sampai batas waktu dia harus meninggalkan dunia. Semua orang meyakini itu. Walau orang muslim memiliki kelebihan keyakinan yang benar, soal dunia hidup tidak akan selamanya, semua orang percaya. Karena semua mata menyaksikan tak ada orang yang kekal hidup di permukaan bumi. Orang datang dan pergi, lahir dan wafat. Akan tapi orang mukmin meyakini setelah kematian adalah kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan di permukaan bumi. Semua kita sadar itu.
Yang tidak kita sadari, banyak yang tidak disadari orang muslim, oleh orang mukmin, oleh orang muslimah dan mukminah di zaman kita sekarang, bahwa sementaranya itu sangatlah singkat. Sudahlah dia kerdil, pun kehidupan kita di dalamnya sangatlah teramat singkat. Saudaraku, saudariku, hidup kita di permukaan bumi ini tidak lebih daripada 3 jam. Dari mulai kita lahir sampai kita wafat, tidak lebih daripada 3 jam, atau tidak lebih daripada 2 jam. Kalau kita ingin mencerna Al-Quran dengan sebaik-baiknya, kita akan temukan itu di dalam Al-Quran. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran yang tadi dibacakan di akhir ayat rakaat yang terakhir, rakaat kedua subuh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka bertemu dengan hari akhirat, ketika mereka melihat hari akhirat, seolah-olah mereka tidak pernah hidup di permukaan bumi kecuali hanya waktu sore atau waktu pagi, waktu duha. Waktu sore jam 4 sampai jam 6:30, 2 jam setengah. Waktu duha jam 7 atau jam 8 sampai jam 10 sampai jam setengah 12, 10 sampai setengah 11, setengah 8 sampai setengah 12, setengah 11, 3 jam. Apa yang terjadi? Ketika manusia bertemu dengan hari akhirat, dia melirik ke belakang, mencoba untuk menakar-nakar berapa lama dia hidup di dunia. Ini ternyata menurut dia usianya di permukaan bumi. Hidupnya hanya sebatas waktu sore, hidupnya hanya sebatas waktu duha. Pertanyaannya, apakah dalam waktu yang sangat singkat ini kita mencari kebaikan akhirat atau kita mencari keburukan akhirat? Jangan pernah berpikir bahwa umur kita di dunia ini lama, umur kita puluhan tahun. Tidak. Allah katakan, ketika semua kita sampai ke akhirat nanti, dan kita mencoba untuk melihat umur kita di belakang, ternyata menurut kita di akhirat nanti umur kita hanya waktu sore, umur kita hanya waktu duha. Itulah usia kita di permukaan bumi. Dan itu pasti akan terjadi. Semua kita akan hadir di yaumil mahsyar. Semua kita akan melihat hari akhirat. Dan semua kita akan sampai di hari akhirat. Di saat semua kita sampai di hari akhirat, kita menatap usia kita ke belakang, umur kita yang pernah kita jalani di permukaan bumi, kita tidak akan mengatakan usia kita 60 tahun, kita tidak akan mengatakan usia kita 80 tahun, kita tidak akan mengatakan usia saya 70 tahun. Enggak. Sehari pun tidak cukup usia kita di permukaan bumi. Ini hak, ini benar dan pasti akan terjadi. Itu yang saya katakan tadi, bahwa dunia ini sangatlah sementara. Sangatlah sebentar. Saking sebentarnya usia kita tidak lebih dari 3 jam. Maka orang yang hidup untuk dunia, dia hanya hidup untuk 3 jamnya. Tapi orang mukmin diajarkan oleh Allah untuk memanfaatkan umur yang 3 jam ini untuk kenikmatan abadi.
di surga Allah. Yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala waqara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah terlihat oleh mata kenikmatan di dalamnya, terdengar oleh telinga kenikmatan di dalamnya, dan tidak pernah terbesik oleh hati manusia. Sudahlah dia kerdil dunia ini, kemudian dia sebentar sekali. Maka didik hati kita untuk selalu menatap dunia seperti itu. Jadi dunia ini sementara, jangan anggap sementaranya itu puluhan tahun, salah. Pandang terus sementaranya hanya 2 jam 3 jam. Supaya apa? Supaya kita tidak terlena oleh dunia ini, supaya dia tidak berhasil dijadikan oleh iblis sarana untuk mengajak kita kepada jalan yang dia inginkan. Dan jalan yang diinginkan oleh iblis pasti kehancuran untuk kita. Kenapa kok kita bisa? Kenapa kok nanti manusia memandang hidupnya di permukaan bumi hanya sekitar 2 atau 3 jam? Karena manusia telah bertemu jadwal waktu hari yang sebenarnya. Dan ternyata hari yang sebenarnya, ketika telah bertemu dengan hari akhirat, taulah kita takaran satu hari yang sebenarnya. Karena kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang baka hanyalah hari akhirat. Ternyata satu hari di akhirat itu takarannya 1000 tahun dalam takaran kita di permukaan bumi. Satu harinya akhirat sama dengan 1000 tahun di permukaan bumi. Dari satu harinya akhirat itu, berapa persen yang kita hidup di dalamnya? Kalau 10% saja Pak, 10% saja Bu, itu usia kita artinya 100 tahun. Dan siapa di antara kita sekarang yang usianya 100 tahun? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada, bukan tidak ada, tapi sudah hampir tidak ada. Itu baru 10% harinya akhirat. Wajar kalau kita menganggap hidup kita nanti di akhirat, hidup kita di dunia ternyata hanya 2 jaman. Karena kalau kita takar-takar, saya selalu mengatakan ini, dan saya katakan seandainya, hanya seandainya saja. Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran dan tidak ada keterangan di dalam hadis. Seandainya, kita andai-andai saja, jamnya satu hari akhirat sama jam satu hari di dunia. Sama takarannya, 24 jam kali 60 menit. Itu 10%-nya, yang 10% yang 100 tahun itu hanya 2 jam 24 menit. Kalau usia kita berapa tahun? Berapa tahun tadi? 100 tahun. Seandainya jam-jam akhirat, takaran jamnya, takaran menitnya sama dengan takaran menit kita di dunia, kita ingin mencoba untuk menakar-nakarnya. Kalau 100 tahun kita hidup di permukaan bumi, kita baru hidup 2 jam 24 menitnya akhirat. Lihat yang Allah katakan dalam ayat tadi, kalau mereka bertemu dengan hari akhirat, seolah-olah mereka hanya hidup di dunia waktu duha atau waktu sore, tak lebih 3 jam. Itu kalau usia kita 100 tahun. Kalau usia kita 50 tahun, tinggal potong 2. 1 jam 12 menit. Ya akhi, untuk 1 jam 12 menit mati-matian kita curahkan segala kemampuan kita melanggar aturan Allah, tak tahu apa yang halal, tak tahu mana yang haram dan halal, tak peduli kita milik orang atau tidak milik orang, yang penting kita dapat. Naudzubillah.
thumma na'udzubillah min dzalik, dan akhirnya harus ke neraka jahanam, ke murka Allah tiada tara, ke azab yang tidak akan pernah bisa kita bayangkan syadidnya, parahnya azab itu. Oleh karena itu semua orang yang masuk neraka mengaku tak berakal, tak punya otak. Ada di dalam Al-Quran, dalam ayat yang tadi malam dibacakan oleh imam kita di dalam salat Isya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka penduduk neraka berkata, andai di dunia dulu kami mau mendengar, andai di dunia dulu kami mau berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tidak mungkin sekarang ini kami menjadi penduduk neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala itu. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk neraka mengaku tak berakal, tak mau memahami apa yang Allah katakan kepadanya, tak mau mengikat pemahamannya dengan Al-Quranul Karim, tuntunan yang Allah turunkan untuk manusia. Kemudian melanggar, padahal Allah sudah katakan dia kerdil. Melanggar, padahal Allah sudah katakan dia sementara, yang abadi akhirat. Lihat Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Suatu hari Nabi kita memandang ke gunung Uhud. Dan siapapun di antara kita yang pernah umroh ataupun haji pasti pernah menatap ke gunung Uhud, besar. Dan warnanya pun kuning keemas-emasan. Kata Nabi SAW, dan di samping beliau ketika itu ada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah kau melihat ke gunung Uhud? Waktu itu di sore hari. Kata Abu Dzar, saya melihatnya ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, sekiranya Allah jadikan untukku gunung Uhud ini emas, gunung Uhud yang besar itu Allah rubah jadi emas, Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerangan apa yang akan dikerjakan Rasul? Sebelum kita berbicara gerangan apa yang akan dikerjakan Rasul, seandainya Allah jadikan gunung Uhud yang sangat besar itu jadi emas, lalu diserahkan semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita bicara itu, mari kita lihat diri kita dulu, introspeksi diri kita dulu. Kalau seandainya suatu saat kita menggali-gali sesuatu di kebun kita, di sawit kita, di ladang kita, tiba-tiba cangkul kita memukul suatu benda keras, ternyata setelah digali-gali bertemu emas sebesar meja yang ada di depan saya ini. Kira-kira begitu melihat meja emas sebesar meja ini, apa yang terbayang di benak kita ketika itu? Itulah kita. Gerangan apa yang akan terbayang di hati kita? Ternyata kita mendapatkan emas sebesar ini, meja yang ada di depan kita ini. Dan meja ini dibandingkan Uhud, tak ada bandingnya. Itulah kita, berhadapan dengan emas. Tahu apa yang ada di hati Nabi kita Muhammad SAW? Kata Nabi SAW, seandainya emas Allah jadikan gunung Uhud ini, Allah jadikan emas dan Allah berikan kepada aku akan habiskan untuk aku infakkan selama 3 hari. Aku akan lakukan kepada hamba Allah begini selama 3 hari, dan aku tidak ingin tersisa 3 hari itu masih ada yang tersisa emas itu dalam diriku. Dan Rasulullah manusia yang tidak pernah berdusta. Apa yang beliau katakan bukan motivasi lisan, tapi sesuatu yang ada di dalam hatinya. Shalawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Oleh karena itu Nabi SAW telah memberikan suri tauladan yang luar biasa. Di dalam riwayat sebuah hadis, Nabi SAW sakit, dan ketika sakit itu
memerintahkan, menyuruh Aisyah radhiyallahu taala anha membagikan 4 dinar, 4 kepingan emas, uang dinar, sekitar 16 gram emas, lebih kurang atau 17 gram emas, totalnya 4 dinar itu dibagi-bagikan, suruh dibagikan ketika Nabi sakit. Ternyata Aisyah sibuk dan lupa membagikan emas itu. Setelah sehat, Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa cerita dinar yang suruh dibagikan?" Kata Aisyah, "Saya lupa ya Rasulullah." Ambil dinar itu. Diambil oleh Aisyah radhiyallahu taala dinar itu, berhari-hari di rumah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW meletakkan di tangannya, seraya berkata, apa nasibku sebagai seorang Nabi Allah kalau aku wafat dan dinar ini masih ada dalam kepemilikanku. Ini Nabi kita tercinta, yang benar-benar seperti yang anak katakan tadi, seolah-olah dunia itu sudah beliau cabut dari hati beliau dan tidak ada kecintaan untuk dunia itu sedikit pun. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat Nabi kita terbangun dari istirahat siang dengan alas yang sangat kasar, berbekas di wajah beliau, berbekas di badan beliau, karena saking kasarnya alas tidur yang beliau jadikan tempat istirahat. Umar mengatakan kepada Nabi kita tercinta, "Ya Rasulullah, raja-raja Persia dan Romawi hidup dalam kemewahan, dan engkau lebih baik daripada mereka." Jawaban Nabi simple, biarkan dunia untuk mereka wahai Umar, untuk kita akhirat. Biarkan dunia untuk mereka, untuk kita akhirat. Nabi tidak pernah memandang kemewahan dunia itu sebagai kebaikan. Lalu Nabi katakan, ulaika ujilat lahum hasanatuhum fid dunya. Mereka hanya dapatkan kebaikan di dunia saja, dunia yang sangat kerdil. Lahumud dunya wa lanal akhirah. Biarkan dunia untuk mereka, untuk kita adalah akhirat. Begini Nabi kita tercinta Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih, ya, memandang dunia, mengkerdilkan dunia. Seperti yang tadi kita katakan, saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, tidak akan bisa kita besarkan akhirat kalau kita tidak mengkerdilkan dunia. Karena dia dua yang tarik menarik. Sekiranya antum memiliki 2 balon, dan balon itu di tengahnya dipasang sesuatu semacam pipa atau sedotan, itu kalau besar di sini akan kecil di sini. Kalau dikecilkan di sini akan besar di sini, betul? Seperti lebih kurang antara manusia dengan dunia dan akhirat. Kalau dia besarkan dunia di hatinya, pasti akan dia kerdilkan akhirat di hatinya. Kalau dia kerdilkan dunia di hatinya, pasti akan besar di hati itu adalah akhirat. Karena mukmin orang yang beriman, dia tahu betul antara dunia dan akhirat pasti ada. Namun tergantung hatinya sekarang, membesarkan yang mana, mengarah kepada yang mana. Mari saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, pada tausiah subuh kali ini, sebagaimana yang tadi ana katakan, bahwa ini bukan pekerjaan mudah ya. Ini bukan pekerjaan mudah. Ngomongnya mudah, mempraktekannya luar biasa sulit. Namun bukan tidak bisa. Hamba-hamba Allah telah membuktikannya. Orang-orang yang bukan para nabi dan para rasul telah membuktikannya. Orang yang di dunia di hatinya kerdil, kalau di tangannya banyak, gampang dia keluarkan yang di tangannya itu, karena dia mengerdilkannya di hatinya. Ini bukti bahwa dia mengerdilkan dunia di hatinya. Kalau banyak di tangannya, itu gampang dia curahkan yang banyak itu keluar, karena dia tahu ketika dia mencurahkan dari tangannya untuk akhiratnya. Berbeda dengan orang yang bakhil, dengan orang yang mendahulukan dunia di hatinya, dia akan bakhil mengeluarkan sesuatu di tangannya karena dia memandangnya besar. Karena pencinta dunia pasti identik dengan bakhil.
Kalau toh pun dia memberi untuk meminta yang lebih banyak. Kalau toh pun dia memberi untuk mengharapkan sesuatu yang lebih banyak daripada apa yang dia berikan. Adapun pemberian ikhlas nihil untuk orang-orang yang mencintai dunia. Saya memiliki seorang sahabat yang mengaku, yang mengatakan hakikat dunia dan kenyataan dunia. Dia mengatakan, Ustaz, sekarang ini alhamdulillah saya diamanahkan Allah untuk mengurus kajian saudara-saudara kita yang sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan sebelum saya hijrah ini, saya juga pengurus pengajian orang-orang kaya, orang-orang ternama, yang kalau datang itu pakai mobil mewah. Demi Allah Ustaz, saya menyaksikan sendiri infak kawan-kawan kita ini yang kayaknya hanya orang biasa. Sedikit-sedikit di antara mereka memang juga ada orang yang memang punya kendaraan mewah, tapi mayoritasnya orang biasa. Demi Allah, jumlah infak mereka lebih banyak dari jumlah infak orang-orang kaya itu. Lihat. Dan ini persaksian dari salah seorang pengurus masjid, bukan pengurus kajian orang-orang kaya raya. Kemudian dia taubat dari cara itu, dan kemudian dapat hidayah kepada sunnah Nabi SAW dan menjadi pengurus. Dan ini bukan sekarang ini, dulu. Dan dulu kajian-kajian sunnah tidak seramai yang sekarang, toh. Demi Allah Ustaz, saya pengurusnya, saya dapat amanah untuk mengurus infaknya, baik kajian dulu atau kajian sekarang. Saya saksikan betul bahwa kajian sekarang ini, walaupun yang hadir hanya saudara-saudara kita seperti infak mereka jauh lebih banyak daripada infak orang kaya itu. Kenapa? Karena bagi mereka membesarkan dunia. Kalau akan mengeluarkan sesuatu yang tidak akan datang baliknya, itu bakhil luar biasa. Tapi kalau akan memberikan sesuatu yang diharapkan akan balik lagi, baru kemudian rela mengeluarkan bermiliar-miliar, beratus-ratus juta, akan dihambur-hamburkan. Tapi tujuannya bukan lillah, tujuannya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Berbeda dengan orang yang tujuannya akhirat, dia hamburkan hartanya, tidak ada harap untuk kembali. Yang diharapkan adalah untuk yang ada di akhirat kelak. Maka orang yang telah mengkerdilkan dunia di hatinya akan royal mengeluarkan sesuatu yang besar di tangannya. Kenapa? Dia tahu yang dia keluarkan itulah harta dia yang sebenarnya. Yang ada sekarang dunia ini akan pasti dia tinggalkan. Oleh karena itu, mari sekali lagi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ya, dunia ini sementara, dunia ini kerdil dan kecil. Jangan pernah besarkan dia di hati kita, selalu campakkan kecintaan kita kepadanya, hanya sekedarnya saja. Mencampakkan semuanya dalam arti kata tak ada sedikit pun kecintaan juga salah. Akan tetapi jangan dibesar-besarkan. Karena kelemahan kita, kelemahan manusia, bal tu'thirunal hayatad dunia. Kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia. Dunia di hati kalian lebih besar daripada akhirat. Dan biografi Nabi kita tercinta dan perintah Allah di dalam Al-Quran, perintah Nabi di dalam sunnah tidak seperti itu. Kita tutup dengan beberapa hadis Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi mengkerdilkan dunia. Kata Nabi SAW, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut, silahkan dia lihat berapa air yang bisa dia ambil dari air laut dengan satu jarinya yang dia celupkan ke dalam air laut itu. Itulah dunia. Sisa air laut adalah akhirat. Bagaimana mungkin
Orang yang beriman lebih mengedepankan kehidupan dunia yang dia hanya satu air laut. Dicelupkan satu jari ke dalam air laut, diangkat. Berapa air yang terbawa oleh satu jari itu? Itulah dunia. Sisa air laut adalah kenikmatan surga. Bagaimana mungkin orang beriman mendahulukan yang sedikit ini? Suatu hari Nabi bertemu dengan para sahabat, melihat seekor kambing yang sudah menjadi bangkai. Kambing yang cacat lagi, bangkai cacat lagi. Nabi pegang telinganya. Nabi berkata kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, untuk apa bangkai kambing ini? Kambing yang cacat. Kalau hidup saja dia cacat, sekarang sudah jadi bangkai. Untuk apa ya Rasulullah? Harus dibeli dengan 1 dirham. Artinya Nabi ingin memperlihatkan remehnya kambing yang cacat dan sudah jadi bangkai. Apa sih, untuk apa sih? Apa sih gunanya? Apa sih manfaatnya? Untuk apa dibeli? Untuk apa diberikan secuil harta untuk membeli kambing bangkai yang cacat? Kata Nabi SAW, setelah itu ketahuilah bahwa Allah lebih menghinakan dunia lebih daripada kalian menghinakan bangkai kambing ini. Dunia di sisi Allah lebih hina daripada kalian menghinakan bangkai kambing ini. Begitu Nabi kita tercinta SAW memberikan ajarannya kepada kita, agar kemudian hati ini tidak dibungkus oleh dunia. Dan kalau itu cara Nabi kita tercinta, ketahuilah cara iblis dan bala tentaranya mengangkat dunia, mengangkat cerita-cerita orang-orang yang sukses dalam mengumpulkan harta. Jangan baca itu, jangan dengarkan itu, biarkan mereka berbicara dan tutup kuping kita, tutup mata kita, jangan baca. Karena kalau kita baca itu, perlahan tapi pasti iblis bisa membuat hati kita terlalu mencintai dunia. Kalau kita terlalu mencintai dunia, korbannya adalah kecintaan kepada akhirat melemah. Kalau sekedar melemah berbahaya, apalagi hilang. Maka saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari kita didik hati kita sesuai dengan ajaran-ajaran Allah di dalam Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang mulia. Di antara sunnah yang ada di dalam sunnah, dalam hadis dan apa yang ada di dalam Al-Quran adalah dunia ini kerdil dan kecil. Jangan besar-besarkan, dunia ini sementara dan sangat singkat. Carilah kehidupan kita yang abadi di akhirat. Didatangkan di akhirat nanti orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka, dicelupkan sebentar di neraka dan diangkat, dan Allah bertanya kepadanya, hal marra bika naimun qattu, pernahkah berlalu kenikmatan dalam hidupmu? Dia mengatakan, tidak wahai Rabb, tak pernah berlalu kenikmatan apapun kepadaku dalam hidupku. Dan didatangkan orang yang paling banyak menderita di dunia dari penduduk surga, dimasukkan ke surga sesaat dan dikeluarkan, dan Allah bertanya kepadanya, hal marra bika bu'sun qattu, pernahkah berlalu hal yang tidak nyaman, hal yang rumit dalam hidupmu, hal yang menderita, membuat engkau menderita dalam hidupmu? Dia mengatakan, ma barra bi bu'sun qattu, tak pernah berlalu penderitaan dalam hidupku ya Rabb. Sebentar di surga membuat dia lupa seluruh kesengsaraan dunia, padahal dia orang yang paling sengsara dari penduduk surga. Orang yang paling sengsara di dunia dari penduduk surga dia. Tak pernah dia ingat lagi kesengsaraan itu. Dan orang yang paling mendapatkan nikmat dunia dari penduduk neraka dia yang tadi. Dan ketika dicelupkan sebentar ke neraka, hilang seluruh kenikmatan dunia itu. Maka jangan pernah hidup untuk dunia. Hidup dunia ini hanya sementara, dan kerdilkan selalu di hati kita, kerdilkan selalu di hati kita. Kalau sudah kerdil di hati kita, maka hati kita akan membesarkan akhirat, dan itulah yang akan membuat kita akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, berjalan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Semoga kita bisa membina, membangun, mentarbiyah hati kita dan jiwa kita menuju apa yang tadi kita sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum wa fi amwalikum wa fi dzurriyyatikum. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala bersama antum dan antunna dari seluruh Nusantara, walillahil hamd, kita telah berhasil bersama untuk pembayaran DP pembebasan lahan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Jazakumullahu khairan katsira atas segala partisipasi antum dan antunna untuk pembebasan lahan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kita mencintai Indonesia, kita mencintai Nusantara yang sangat luas ini, bangsa yang sangat besar, negeri yang sangat luas, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam adat dan kebiasaan. Namun semua itu tidak ada makna kalau kita tidak menegakkan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di negeri yang kita cintai ini. Yayasan Hasil Cahaya Tauhid mengajak antum semuanya, antunna semuanya, untuk berjuang membangun markas sunnah Al-Hijrah, untuk perjuangan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Nusantara yang kita cintai ini, di Indonesia yang kita cintai ini. Di tempat ini insyaallah taala kita akan membangun pusat halaqah ilmiah terbesar di Nusantara insyaallah taala. Tentu bersama antum dan antunna, para muhsinin dan muhsinat dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke biidznillah azza wajal, kita akan bersama-sama bahu-membahu saling ta'awun 'alal birri wat taqwa untuk mewujudkan cita-cita mulia kita, yaitu tempat di mana kaum muslimin dan muslimat dari seluruh Nusantara bisa datang untuk belajar ilmu agama, bisa belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah tempatnya, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah taala. Semoga Allah tabaraka wa taala mudahkan. Kita akan membangun masjid dan akan membangun asrama di mana kaum muslimin dan muslimat bisa belajar agama Allah tabaraka wa taala yang hak, bisa belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu mereka kembali ke kampung halaman mereka untuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka pelajari di tempat ini insyaallah taala. Saya mengajak kita ikut andil di dalam proyek mulia ini. Saya mengajak kita semuanya ikut berpartisipasi membangun kemuliaan untuk diri kita dengan harta yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan rezeki yang telah Allah lapangkan kepada kita. Sesungguhnya apapun yang kita berikan daripada kebaikan, daripada sedekah, daripada infak, daripada wakaf, maka itu tidak akan hilang di sisi Allah tabaraka wa taala, bahkan akan menjadi sesuatu yang berlipat ganda di sisi Allah. Dengan keikhlasan dan dengan infak yang Anda berikan, kita akan berusaha bersama-sama membangun lokasi ini menjadi pusat halaqah ilmiah terbesar di Indonesia tercinta. Dan insyaallah taala dari sini akan lahir cabang-cabang yang akan terus menebarkan sayap dakwah, menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang akan membanggakan seluruh yang cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar gembira